يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalah istighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla, yaitu masalah meminta pertolongan dalam menyingkap kesulitan, musibah, mara bahaya, kesempitan. Itu namanya istighatsah. Jadi istighatsah itu baru dilakukan ketika memang terjadi kesulitan, kesempitan, dan hal-hal atau mara bahaya yang bersifat buruk, maka itu baru disebutkan istighatsah, thalabul ghauts. Dan di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menginginkan atau mengajak kita untuk memahami betul-betul hakikat istighatsah dan tujuan sebenar dari istighatsah yang harus ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kita sekarang di hadis riwayat At-Tabrani, kandungan. Oh, itu sudah. Innama yustaghatsu bi innahu la yustaghatsu bi, sudah itu. Udah ya, hadis itu udah ya. Tapi ana sebutkan sebagai penyinggungan saja. Imam At-Tabrani meriwayatkan dalam sanadnya, menyebutkan bahwa pernah terjadi pada zaman Nabi SAW ada seorang munafik yang selalu mengganggu orang-orang mukmin. Dan memang begitulah orang munafik. Ya, tugasnya itu, fokusnya itu gimana caranya menebas atau menurunkan orang-orang beriman. Maka berkatalah salah seorang dari orang-orang munafik, marilah kita bersama-sama istighatsah kepada Rasulullah. Maka berkatalah salah seorang di antara orang beriman, yaitu sahabat, ya, berkata kepada sahabat-sahabatnya, yuk kita istighatsah kepada Rasulullah supaya dihindarkan dari tindakan buruk orang munafik ini. Maka Nabi SAW mendengar itu bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak boleh meminta tolong kepadaku dalam menyingkap kesulitan yang hal ini bukanlah aku yang mampu melakukannya. Tetapi istighatsah itu seharusnya hanya kepada Allah saja. Jadi segala musibah yang Allah Ta'ala takdirkan dengan hikmahnya dan kebaikannya kepada kita, maka penyingkapnya adalah Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau kesulitan-kesulitan itu berkaitan dengan yang gaib, sihir, santet, pelet, dan seterusnya, itu istighatsah tentu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hal-hal yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla, secara global maupun terperinci. Secara pasti Allah Ta'ala yang mengetahuinya. Maka tidak bisa seseorang memastikan suatu hal yang gaib atau menyingkap kesulitan yang dari hal-hal yang bersifat gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Baik, kandungan bab ini kita lihat dikatakan oleh penulis rahimahullah, al-istighatsatu, istighatsah pengertiannya lebih khusus daripada doa. Lebih khusus daripada doa. Pengertian istighatsah lebih khusus daripada doa. Betul ini dari sini?
Betul ya? Sahih halaman 391. Istighatsah itu ialah meminta pertolongan ketika dalam keadaan sulit supaya dibebaskan dari kesulitan itu. Kemudian yang kedua, tafsir ayat pertama yaitu wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka. La. Sahamlah ini istighatsah. Ayat pertama. Ya, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Dan janganlah kalian menyembah, yaitu jangan berdoa minta kepada apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Jadi mintanya, doanya hanya kepada Allah. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kalau beri kamu termasuk orang-orang yang zalim. Di sini penting untuk diketahui. Kalau antum dizalimin sama orang, ya, sehingga antum dapatkan mara bahaya dan kejelekan, hasutan atau kezaliman orang itu, maka janganlah antum respon dengan kezaliman pula atau kezaliman yang lebih besar. Di antara bentuk kezaliman yang lebih besar adalah antum bertawakal kepada selain Allah dalam menyingkap keburukan yang dikreasikan oleh musuh antum. Dan ini yang banyak terjadi. Dizalimi sama orang, malah pergi ke dukun. Ini lebih zalim daripada kezaliman orang itu. Kalau perusahaan kita misalnya ditipu, atau karyawan kita ditipu, atau kita ditipu oleh orang lain atau perusahaan lain, maka jangan kemudian malah ke dukun santet. Ini lebih zalim daripada tipuan yang dilakukan oleh orang itu. Memang benar tipu daya itu berkaitan dengan hak manusia, pemaafannya itu bergantung pada manusia, betul. Tapi ada yang lebih ajram, asyaddu jarimatan, ada yang lebih pidanya lebih besar di sisi Allah, yaitu bertindak syirik atau berbuat syirik dan bertawakal kepada selain Allah. Ini banyak terjadi di lapangan. Ya, demi menuntaskan dendam kadang-kadang makai tindakan dukun. Ya, kata mereka apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Subhanallah. Itu memang terjadi, betul. Ada yang terjadi kayak gitu. Ya wis, cinta ditolak berarti qadarullah ma syafa'alah. Cinta ditolak dengan beberapa sebab, mungkin karena memang enggak matching, atau keluarganya enggak nerima, atau memang sudah terjadi hal-hal yang tidak baik, maka cinta ditolak. Dukun bertindak. Apakah cinta ditolak itu zalim? Belum tentu juga zalim. Karena kan namanya cinta enggak bisa diatur. Orang kalau perempuan enggak suka ya wis. Itu loh. Malah kemudian menyewa, meng-hire dukun untuk tolong santet fulana, atau santet bapaknya itu kesal sekali sama saya. Emang dikira saya enggak kesal. Tolong Pak, santet. Nah, ini lebih zalim lagi, menjamak dua kezaliman. Kezaliman pertama yang paling besar, kezaliman syirik, itu jelas. Yang kedua, kezaliman sihir atau kezaliman menyakiti orang lain. Ya. Baik. Maka janganlah engkau berbuat zalim dengan minta perlindungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Berdoa kepada selain Allah adalah syirik akbar, yaitu memohon sesuatu hal yang khusus hanya Allah yang dapat mengabulkannya, maka inilah syirik akbar. Kemudian juga memohon kepada yang gaib selain Allah, itu adalah syirik akbar. Maka memohon kepada penghuni pohon bambu di ujung pematang sawah, syirik akbar. Baik memohon secara lafal minta langsung, atau memohon dengan perbuatan, dengan memberikan tumbal atau apa, kok ana lupa, Masya Allah, apa tuh yang sesajen, ya Masya Allah, jazakallah khair, tumbal, sesajen, itu kan perbuatan. Tapi kan maksud dari perbuatan itu kan permohonan. Kenapa dibuat tumbal? Kenapa dibuat sesajen di situ? Karena pasti ada permohonan di situ untuk safety, security, dan supaya enggak diganggu. Maka hal-hal seperti ini syirik akbar loh. Tapi terjadi di banyak masyarakat. Ya, pembangunan gedung, pembangunan jalanan dan semisalnya, kemudian disyaratkan oleh jin-jin lokal supaya diberikan tumbal, dan kadang-kadang tumbalnya manusia.
atau organ tubuh manusia. Maka mengamini atau mengistijab, mengabulkan apa yang jin minta, maka ini kan berarti bentuk peribadatan dan mendekatkan diri kepada jin, nurut sama jin. Maka kemudian apa? Terjadilah syirik akbar. Ya. Mandor-mandor atau bos-bosnya biasanya bos developer itu nggak mau mikirin hal ini, udah tersekalian aja. Tinggal sekarang mandornya, ya, yang kemudian memutuskan ya kita ikuti aja urusan permintaan request dari jin-jin itu. Ya, sementara bawahan-bawahan itu mau nggak mau ya harus nurut, gitu loh. Maka ini semua sama dengan meminta, memohon kepada selain Allah. Sebenarnya kalau misalnya dari bos developer atau dari mandornya, dari pegawainya semua ahlus sunnah. Ahlus sunnah semuanya jenggotan, ya. Setiap pagi zikir pagi petang, terus sholat berjamaah. Itu jin-jinnya yakin nggak berani ngeliat ahlus sunnah katanya. Mau digoda nggak berani beneran. Karena gimana mau goda? Misalnya mau nyurupin tubuh korban aja susah karena rata-rata zikir pagi petang. Kalaupun ada misalnya kesurupan, nggak percaya mereka dengan petuah dari syaitan. Kami adalah penunggu sini. Ya bisa dijawab, ngapain nungguin? Nunggu apa sih? Gitu kan? Kami adalah penghuni di sini. Mana rumahnya? Nggak ada. Minimal mana sertifikat tanahnya? Nggak ada. Ya, bingung. Setan bingung jawab kayak gitu. Kesel akhirnya dia. Ya, habis itu dibacain ayat kursi, ayat Al-Baqarah. Ya udah, susah. Tapi mengingat banyak dari, maaf nih, kuli bangunan dari orang awam, dari desa, nggak punya pendidikan yang bagus dalam masalah agama, bahkan dalam masalah dunia. Yang penting kerja aja, yang penting siap disuruh sana sini. Akhirnya kemudian, ya udah, ikutin aja lah daripada repot. Nanti kita dipecat, nggak ada nyari kerjaan, susah. So, lihat. Padahal syirik akbar ini betul-betul menggadaikan dunia dan akhirat. Dunia sedikit dapatnya, nasib akhirat buruk rupa. Maka bagaimana coba nanti? Maka kerugian yang nyata. Wa may yusyrik billahi faqad khasira khusrana mubina. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia telah wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia telah menyimpang sesat dengan kesesatan yang jauh dari keberuntungan. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang paling soleh sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang yang zalim atau musyrik. Bayangkan di sini, aslahun nas, orang yang soleh sekalipun, kalau misalnya dia melakukan kesyirikan demi dapat ridho orang lain, demi mujamalah basa-basi, maka tetap dia disebut berbuat syirik dan musyrik. Ya, tetap disebut seperti itu. Maka enggak ada di sini kortingan atau diskon dalam masalah ini. Harganya tetap tauhid, harga mati. Yang tidak boleh ditolerir, kemudian didiskon boleh untuk sebagian orang berbuat syirik lah. Ya, kecuali mungkin kalimat-kalimat kufur yang dipaksakan untuk diucapkan, kalau enggak dibunuh. Maka ini di zaman Nabi SAW ada Ammar bin Yasir pernah melakukannya, namun hatinya tetap tenang dengan iman dan dia menghindari madarat meninggal. Maka yang seperti ini eksepsional, dikecualikan. Tapi secara konteks umum seluruhnya secara mutlak, maka haram berbuat syirik secara total. Ya, bahkan kalau misalnya kata Allah Azza wa Jalla, wa in jahadaka wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana wa wassaynal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua kandungnya. Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tua antum itu bermujahadah bersungguh-sungguh agar antum berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, hal yang tidak antum tahu ilmunya, maka jangan sekali-kali engkau taati mereka berdua dalam konteks ini, yaitu minta berbuat syirik. Sebagian dari kita mungkin ada yang orang tuanya masih mengusung pemahaman tradisional yang penuh dengan khurafat dari segi aqidah dan fikiran, juga penuh dengan kebid'ahan
dari segi ritual dan amalan. Ya. Suatu ketika antum lagi atau lagi liburan, lagi cuti atau liburan, pulang ke kampung. Ya. Dan ternyata terjadi tasyakuran, namun di dalamnya ya terjadi kesyirikan. Ya. Maka orang tua antum minta, tolong bantu ini dari segi dana atau tenaga. Wah, ini karena haram, karena syirik, maka antum menolak. Afwan, nggak bisa bu. Kamu anak macam apa kamu? Durhaka kamu. Ibu doain supaya kamu bangkrut kamu di Jakarta, gitu. Kif, gimana sikap kita? Apakah demi ridha orang tua kemudian kita ya udahlah daripada Pak Mali, ya kan? Ya udah yuk. Akhirnya dibantu dengan dana untuk kesyirikan itu atau dengan tenaga. Apakah benar sikap? La. Tetap haram. Sekarang pertama, kenapa haram? Karena ini syirik. Itu syirik. Kedua, antum harus berani untuk tidak ikutan dalam masalah ini. Adapun yang kedua, doa keburukan yang dituturkan oleh ibu kepada antum sebagai anak kandung, doa keburukan supaya bangkrut kalau misalnya kamu durhaka sama orang tua, ini insya Allah tidak akan terwujud, tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena ini berdoa keburukan tanpa hak. Doa keburukan tanpa hak ini disebut doa tidak melampaui batas. Bahkan sebelum mendoakan keburukan kan ada statement kamu anak durhaka. Maka tetap bukan durhaka. Bukan durhaka. Meninggalkan kehendak tidak saleh dari kedua orang tua demi mencari ridha Allah, karena Allah melarang hal itu, maka ini bakti sama Allah dan Allah lebih didahulukan atas semua makhluknya. Allah lebih didahulukan. Maka vonis anak durhaka karena enggak mau melakukan syirik seperti orang tuanya, maka ini vonis pribadi yang tidak akan berpengaruh terhadap status keislaman, status rezeki dan keberkahan dari Allah, enggak berpengaruh. Bahkan justru di sini bukti di hadapan Allah bahwasanya anak ini lebih memilih Allah daripada seluruh makhluknya. Ya. Berapa pekan lalu ada yang konsultasi sama ana di salah satu masjid di daerah Bekasi, Jati Asari atau Jati Asih. Beliau ternyata sudah beberapa pekan ini bingung, ya. Kedua orang tuanya nyuruh beliau untuk balik ke kampung. Karena mereka butuh sekali ada anak di rumah untuk menjaga mereka karena sudah tua. Dan sekarang tinggal di daerah komplek yang di sana banyak ikhwan sunnah, udah ngaji dan baik. Di sini bimbang antara mau bakti sama orang tua atau tidak. Tapi kalau kata orang, kalau misalnya nggak bakti, kalau misalnya nggak ke kampung, tinggal di kampung, maka disab durhaka. Namun dia mempertimbangkan kalau misalnya ke kampung mungkin orang tua ridho, tetapi orang tuanya itu termasuk pentolan dalam acara-acara syirik ataupun bid'ah. Itu satu. Konsiderasi pertama. Konsiderasi kedua, bahwa rezeki kota beda dengan rezeki desa. Itu penting juga tuh ya. Makanya teman-teman udah kenal aroma duit Jakarta, itu nggak bisa antum balik ke kampung. Kecuali nanti di usia tua, udah kaya, udah punya banyak tanah, sok silakan tidur dah di kampung. Tapi kalau sekarang anda yakin enggak, udah mengendus uang Jakarta, gitu kan? Itu dua. Kemudian yang ketiga, lingkungan di daerah dia tinggal di Bekasi ini banyak teman-teman yang juga kenal sunnah dan bisa ibadah bareng. Adapun di sana malah rata-rata justru menentang sunnah. Sefliat jemaah sekalian, kalau dulu ya hidup di desa tuh lebih nikmat, lebih indah. Itu pikiran kita dulu. Yang sejatinya adalah hidup di lingkungan yang mengenal agama Allah dimanapun itu jauh lebih nikmat dan lebih patut disyukuri. Makanya sampai ada pembahasan oleh sebagian ulama, yaitu haramnya kembali ke al-budu.
kembali ke al-budu, meninggalkan madani ke al-budu, padahal di al-madani ini ada apa? Ada ilmu, ada amal. Sementara di budu hanya kejahilan dan kesoktahuan dalam beramal. Maka haram balik ke budu. Apa itu budu dan apa itu madani? Kita tahu bodoh, Pak. Kenapa disebut bodoh? Udik, kampungan. Karena al-budu, al-badiyah atau al-budu itu artinya pedesaan, kampung apa bahasanya? Yang jadul, apa bukan jadul? Ketinggalan. Kampung yang ketinggalan itu primitif, bukan primitif. Deso lah gitu loh. Itu budu. Makanya di Indonesia jadi bodoh. Ya, maka Joko Bodo berarti artinya apa? Perjaka dari kampung. Jadi budu, dari kata budu, jadi kata bodoh. Nah, lawan dari budu yaitu apa? Madani. Ya, budu itu badui. Ya, badui. Itu artinya Qurawi, kampungan, pedalaman gitu loh. Lah kalau misalnya masyarakat kota namanya madani. Bukan medeni, lah ini beda. Madani sama medeni beda. Ya memang banyak hal yang medeni di Madani. Nah ini kota, Madinah, Madani. Kenapa Madinah disebut kota? Kota disebut Madinah. Madani dari kata dana atau dana, ya denu. Artinya qaruba yaqrubu, dekat. Kalau orang kota itu dekat satu sama lain dalam artian jarak. Makanya lebih padat di kota, sampingan langsung dekat. Kalau desa kan kadang-kadang sampingan nggak ada orang, kebun dulu. Itu asli kayak gitu, Pak. Jadi Madinah disebut kota dari kata Madinah dengan wazan fa'ilah, dengan wazan maf'ilah atau semisalnya. Maka Madinah dari kata dana yadnu. Ya. Dan juga madani dana yadnu, yaitu dekat. Ya. Adapun budu bada yabdu dari kata tampak. Ya. Maka di sini kembali ke budu padahal dia sudah di madani. Dan di mana nih dia dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal dengan baik, kemudian pindah ke desa, kampung yang mana ilmu nggak seberapa, komunitas ilmiah juga nggak seberapa, dan untuk beramal juga lebih susah, maka hukumnya haram. Dia malah justru kembali ke situ haram. Adapun untuk pulang kampung sekali maka nggak apa-apa, itu kan bakti sama orang tua. Ya, maka Anda sampaikan alasan itu kepada beliau yang tadi curhat, yang ketika itu konsultasi mana. Maka antum di sini tetap di Bekasi. Meskipun Bekasi ini spesial. Tetapi di Bekasi ini atau Jabodetabek lah ya. Itu banyak ilmu yang bisa antum reguk. Rezeki juga banyak bisa antum dapatkan. Dan teman-teman yang saleh itu berdekatan dengan antum. Coba kalau antum bandingkan di kampung. Antum bisa nggak nutut ilmu sekolah dari internet ya? Di sana majelisnya gimana? Oh, majelisnya di sana nggak ada majelis ilmu. Yang ada paling ya majelis, ada majelis tapi ilmunya nggak betul-betul ditonjolkan di kampung. Dari segi rezeki, ini jangan tanya, ya. Duit kampung dengan duit Jakarta beda. Orang ketika udah sampai lebih atas, kemudian dia diubah menjadi lebih bawah, pasti rasanya sangat nggak enak. Maka kemudian yang ketiga dari segi apa tadi? Dari segi beramal. Lebih mudah beramal di Jabodetabek malah. Mau sedekah lebih banyak yang bisa disedekahin. Mau sholat banyak pilihan masjid. Mau ibadah apapun lebih mudah di sini. Kalau di sana beda sedikit dari orang kampung, dilihat. Maka kalau kondisi antum kayak gini, sebaiknya antum di kota. Kecuali kalau antum tokohnya mereka, antum bisa mengubah mereka, mendakwah mereka, tafadhol, antum malah justru itu pejuang yang baik. Seperti ustadz-ustadz dari ustadz-ustadz yang kembali ke kampung mendakwahkan, itu baru bisa lebih afdol untuk menegakkan tauhid di desanya. Tapi kalau antum tetap aja udah di Bekasi. Anda jelaskan seperti itu, akhirnya dengan izin Allah Ta'ala berhasil mengubah kondisi hatinya sehingga tidak galau, dan sampai sekarang alhamdulillah masih tetap tinggal di Bekasi, teguh di situ. Lalu bagaimana dengan orang tuanya yang menudingnya sebagai durhaka? Maka Anda katakan, antum enggak durhaka sama orang tua dan tidak durhaka sama Allah. Antum taat sama Allah Ta'ala dan antum tidak disebut durhaka.
Disebut durhaka ketika orang tua menyuruh yang ma'ruf terus antum menolaknya, maka itu bisa menjadi durhaka. Adapun ini menyuruh kemunkaran. Karena kalau udah di kampung nanti pasti akan disuruh masa-masang tenda, disuruh berkontribusi untuk acara-acara yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu. Maka orang yang paling soleh sekalipun, kalau dia melakukan perbuatan syirik demi mengambil hati orang lain, maka termasuk zalim, musyrik. Sampai level orang tua sendiri gitu loh. Demi mengambil hati orang tua kita rela berbuat syirik, musyrik kita. Nauzubillah min dzalik. Tapi kemudian yang kelima, tafsir ayat kedua. Ayat kedua menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan manusia seperti doa, istighatsah lainnya. Karena hanya Allah yang Maha Kuasa. Jika dia menimpakan sesuatu bahaya kepada seseorang, maka tiada yang dapat menghilangkannya selain Allah sendiri. Dan jika menghendaki untuk seseorang suatu kebaikan, maka tiada yang dapat menolak karunia-Nya. Tiada seorang pun yang mampu menghalangi kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ikhwah, yang perlu diperhatikan adalah, diantaranya adalah seseorang itu kalau dia terkena musibah, mara bahaya dan apa, dia harus kembali ke Allah. Karena Allah lah yang mencanangkan musibah ini untuknya. Dan Allah lah yang mampu dan dengan mudahnya untuk menghilangkan musibah ini. Kemudian hendaklah mengetahui bahwasanya musibah itu belum tentu suatu tanda keburukan untuk masa kini atau masa depan. Seorang muslim itu harus hidup dengan husnudzon kepada Allah dan suudzon pada dirinya sendiri. Ya, bukan dibalik ya. Suudzon pada Allah dan merasa diri enggak punya dosa. Itu takabbur dan dosa besar. Bagaimana bentuk suudzon pada Allah dan merasa diri enggak punya dosa? Yaitu ketika dia mendapat musibah tidak muhasabah. Enggak muhasabah. Enggak flashback mengingat apa yang telah dia lakukan dari dosa di masa lalu. Kemudian merasa bahwasanya I don't deserve this, gitu loh. Saya enggak berhak mendapatkan musibah ini, ya akhi. Semua insan, apapun musibah yang menimpanya, he deserves it. Dia berhak dapat musibah itu. Beneran. Maksudnya dia berhak dapat musibah itu dari takdir dari Allah Azza wa Jalla. Adapun apakah dia berhak diperlakukan itu oleh orang lain atau dizalimi segitu orang lain? Mungkin tidak berhak. Faham enggak di sini bedanya, Pak? Ini mindset harus difahami baik-baik. Seseorang ketika dia dapat keburukan, musibah, kesulitan apapun itu, dia berhak mendapatkan musibah itu dari Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan. Berhak. Tapi belum tentu dia berhak mendapatkan itu dari manusia. Anda kasih contoh. Misal saja Anda teringat dengan daerah Cisaga di Ciamis. Dari Cisaga ke Raja Desa Keranca itu ada jalanan. Anda sering wawancara orang situ, berapa kali wawancara. Ada itu lewat jalanan yang mana sepi. Dan bebukitan, kemudian ada banyak pohon karet di sampingnya dan itu bukit gitu. Jadi kalau ngelihat samping-samping itu pohon-pohon itu kayak kan angin gitu kan. Jadi pohonnya tuh kayak berbentuk gitu loh, kayak berbaris tapi semua bengkok gitu. Itu ngeri itu kalau malam lewat situ. Subhanallah. Dan enggak ada penerangan. Dan Anda juga pernah melewat situ tahun 90-an dulu dan itu gelap sekali, Masya Allah. Dan tahun-tahun seperti itu begal masih banyak gitu loh, di daerah itu. Taib. Misal, kalau sekarang udah nggak ada begal di situ, karena orang begal dulunya udah tua sekarang, jadi nggak memproduksi alumni begal berikutnya. Jadi udah tua dan udah nyaho itu dengan laknat dari Allah dan orang-orang yang kena ya. Jadinya enggak berkah mereka hidup, akhirnya mereka nyaho, kemudian mereka enggak melanjutkan ke dinasti berikutnya. Ya dinasti yang sekarang mungkin udah kerja di Jakarta, udah baik lah, bagus lah. Nah ini dulu misalnya, emang kalau naik motor udah jarang, kalau malam lepas maghrib udah jarang yang lewat situ, dulu ya.
Ngeri soalnya. Anggaplah misalnya ada seorang manusia, hamba Allah. Dia naik motor, membawa barang, membawa uang juga. Lewat tempat itu, terjadi tindakan kriminal, begal. Dicegat oleh orang. Kemudian disuruh apa? Lepaskan semua barang antum. Dan kemudian motornya tinggalin. Akhirnya dilucutilah barang-barangnya. Tinggal pakaian saja. Dompet isinya udah terkuras. Dan barang-barang yang dia bawa dari harta itu juga terkuras habis. Dan motornya pun tersita. Ini namanya sita atau apa ya? Bukan pinjem, bukan sita, terampas ya. Akhirnya dia jalanlah kemudian dan berpikir, kira-kira bagaimana dia harus berpikir. Mindsetnya adalah saya berhak mendapatkan musibah ini dari tinjauan takdir Allah dan kebijaksanaan Allah. Saya berhak karena mungkin dosa-dosa saya di masa lalu itu pikirkan itu benar, sahih. Namun secara hukuman pidana, secara hukuman sosial, secara pergaulan sosial, apakah saya berhak untuk diperlakukan seperti ini? Paham gak bedanya? Apakah berhak orang-orang itu membegal saya? Enggak berhak. Itu yang dipahami. Faham di sini jemaah? Artinya, ketika kita mendapatkan musibah yang kaitannya dengan kezaliman pihak lain kepada kita, maka secara takdir kita berhak. Karena kita punya dosa sebelumnya. Namun secara perbuatan manusia ke manusia, kita tidak berhak mendapatkan kezaliman ini. Namanya kezaliman antar manusia, selamanya itu tidak pernah menjadi hak. Ini apa perasaan saya doang? Saya merasa sendiri atau gimana ini? Halo? Halo? Mati dah. Atau apa saya kira ya kirain udahan apa nggak usah dihidupin gitu kan biar selesai kan kajiannya kan enak. Ya gitu ya, bisa diulangi di sini. Misal ada seorang ngejek antum dengan nyebut nama bapak antum. Gimana? Dan ngejeknya pas bagi rapot, bapak antum ada. Gimana? Ya kan? Kita ini dilarang untuk mencela nasab orang, Pak. Ya kan? Misalnya kita lagi bagi rapot, ada bapak, ada ibu, teman sekolah, kemudian nama bapak siapa nama bapaknya misalnya? Ya, Anto misalnya. Mohon maaf nih kalau ada yang sama deh. Boleh keluar kalau ada yang sama, biar ketahuan siapa yang namanya Anto. Anto. Nama dia Dimas misalnya. Anaknya namanya Dimas. Nama bapaknya Anto. Pak Anto sama Dimas sama ibunya ada itu di situ. Teman berandal satu teman ini si Pak Ijo ya terus bilang, Anto gitu kan. Ngomong ke Dimas, Anto bapaknya. Dimas, kok manggil bapak dia? Gimana? Itu takdir Allah SWT. Ya. Dan di sini kan bapaknya Dimas itu Pak Anto merasakan kayak tersinggung. Kenapa kok Dimas kok dia manggil kamu kok nama bapak? Iya Pak, dia emang selalu ngejek saya, ngejek Dimas selalu dengan nyebut nama bapak Anto gitu. Udah terkenal sekelas, bapak udah dikenal sama kelas saya gitu. Waduh, anak kurang ajar gitu kan katanya. Anak siapa? Bukan dia doang Pak, satu kelas gitu. Ya. Terus bapaknya kan merasa nggak terima gitu. Tapi kemudian dia introspeksi diri. Oh iya, saya dulu waktu sekolah dulu tahun 70-an, waktu saya sekolah, saya juga suka ngatain teman-teman pakai nama bapaknya. Maka al-jaza min jinsil amal, ganjaran sesuai dengan amalan dia. Apakah dia secara takdir berhak dapat balasan itu? Berhak. Karena ini kebijaksanaan Allah terjadi ini. Tapi apakah anak ini manggil Dimas Anto berhak gak? Enggak berhak. Gitu loh, paham gak maksudnya? Secara takdir segala musibah yang menimpa kita karena kezaliman orang, kita berhak mendapatkan itu karena itu dari Allah. Tapi dari segi antar insan, dia menzalimi kita, enggak berhak. Gitu loh. Makanya Allah tidak pernah dikatakan salah.
Yang salah ini zalim orang manusianya nih, yang menzalimi kita. Gitu jemaah. Iya, gitu. Baik. Tafsir kemudian yang keenam, memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi di samping perbuatan itu sendiri adalah perbuatan kufur. Ya, maksudnya memohon kepada selain Allah yaitu ada dua model. Pertama, meminta sesuatu kepada makhluk yang hanya kepada Allah lah sesuatu itu layak diminta. Ya, meminta kepada makhluk ya akan sesuatu yang hanya kepada Allah saja itu layak diminta. Meminta rizki pada makhluk itu kan cuma Allah yang bisa minta rizki padanya. Kalau misalnya Anda datang ke seorang, Pak, tolong Pak rizkikan hidup saya Pak, ya nggak bisa. Ini syirik karena manusia nggak bisa merezekikan orang lain. Memberi sekenanya bisa. Nah kalau misalnya mampu untuk sesuatu parsial dari rezeki mungkin, misalnya Pak minta 10.000 dong Pak. Ini mungkin, ini enggak syirik. Karena apa? Yang kita minta mampu melakukannya secara logika dan rasio dan urf. Tapi kalau Pak bisa enggak tolong turun hujan? Wah, enggak, ini syirik ini. Enggak bisa. Tapi kalau Pak bisa enggak siramin saya pas tidur kajian? Nah, ini bisa dan anak bisa juga kayak gitu. Ini bisa nih. Bahkan anak semangat kayaknya pengen kayak gitu kan? Iya. Karena anak mampu melakukannya, gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua yaitu meminta kepada yang gaib selain Allah secara mutlak. Meminta kepada yang gaib selain Allah secara mutlak. Ini juga syirik. Jadi memohon kepada selain Allah ini dua model. Yang pertama, meminta kepada makhluk akan hal yang hanya Allah lah yang patut diminta dengan atau untuk hal itu. Ya seperti rizki, turunnya hujan, ampunan akhirat, itu hanya Allah Ta'ala. Yang kedua yaitu meminta kepada yang gaib selain Allah. Bahkan meminta kepada malaikat itu juga syirik. Karena gaib, tidak terlihat. Bahkan meminta kepada makhluk yang masih hidup, ya. Dan makhluk itu tidak ada koneksi sama kita. Ketemu enggak, koneksi internet enggak, teleponan enggak, tapi kita minta dengan jarak jauh secara sirri kita minta padanya. Maka ini juga syirik, ya. Begitu. Ya. Taib yang ketujuh tafsir ayat ketiga, yaitu menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak diibadahi dan rasa syukur kita hanya kepada Allah Ta'ala, kemudian kepada makhluk sebagai simbol rasa syukur kepada Allah. Karena ada hadis Nabi SAW, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang belum bersyukur berterima kasih kepada manusia, maka dia belum disebut berterima kasih pada Allah. Maka kalau ada seseorang berbuat baik kepada kita dan kita tidak ada terima kasih pada orang itu, maka belum disebut bersyukur kepada Allah. Meskipun kita bilang alhamdulillah. Tapi kalau kita belum memberikan haturan terima kasih secara lisan atau secara perbuatan, maka belum disebut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ana pernah di Masjidil Haram. Pulang dari Masjidil Haram, kita kan tahu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi banyak para karyawan, pegawai yang tukang yang suka ngelap gitu kan, nyapu. Itu banyak. Rata-rata orang India, Pakistan, Bangladesh dan kadang ada orang Indonesia. Ya. Itu mereka memang butuh duit, betul. Karena gaji mereka enggak begitu besar di masjid. Ya. Nah, dan mereka itu kerap kali memang minta secara enggak langsung minta-minta pada jemaah, pada orang yang umroh minta-minta ya. Ada salah satu orang Indonesia, ummahat, emak-emak gitu, udah tua orang Indonesia, pakai kursi roda. Itu Anda lihat dia bukan pakai kursi roda, jalan. Dia membagikan uang 100.000 uang merah. Ada yang lagi diri itu, tukang. Tapi ini bukan di masjidnya, di luar. Ada yang lagi diri. Yang lagi diri ini nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dikasih aja sama itu ibu-ibu. Dikasih gini, langsung nerima. Yang sana juga ada juga pegawai lain dikasih juga, diterima langsung. Dikasih yang lain juga gitu. Dan ana tidak melihat satupun dari mulut mereka bergerak ngucapin terima kasih atau jazakallah khairah. Gak ada. Maka pas ana deketin fulan ini, ya akhi, qul jazakallah khairah, hasaltal fulus qul jazakallah khairah, qul syukran au jazakallah khairah. Kalau bahasa kitanya,
Bro, ente dapat duit, bilang kayak syukran kayak gitu, jazakallah khair, menanteng baik gitu kan gitu. Nggak ada syukur-syukurnya gitu kalau bahasa kita, bahasa kasarnya gitu loh. Ya anak ngomong gitu serius karena apa? Ini kebiasaan mereka, nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak, dikasih, diem aja. Dah 100.000 itu Pak. Tukang parkir dikasih 100.000 cuti sehari. Ini 100.000. Dan nggak ngapa-ngapain, dapat ketiban rezeki gitu aja, nggak ada jazakallah khair, nggak ada, subhanallah. Ya, banyak yang dari mereka memang pendidikan kurang, kemudian punya skill buat mereka pahalanya banyak insya Allah karena membersihkan masjid, tapi kadang adabnya kurang dalam masalah diberi rezeki. Padahal itu setiap hari mereka bisa jadi dapat dari jemaah-jemaah yang jumlah ribuan itu dapat berapa? Anda pernah sejujurnya, dan ini bukan pamer atau apa. Kayak orang-orang Indonesia juga kadang-kadang orang jalanan gitu ngarahin kita ke suatu tempat terus ujung-ujungnya minta imbalan gitu kan. Ini orang yang ngemis juga minta imbalan gitu kan. Ya rupiah gitu. Jokowi gitu. Kalau di sana sebutnya Jokowi, rupiah itu Jokowi. Iya, kalau di Saudi untuk dagang gitu biasanya turis Indonesia ya 5.000 Jokowi, 10.000 Jokowi gitu Pak. Jadi bukan rupiah. Itu kan untuk menarik ini minat orang Indonesia, lucu gitu. Orang Indonesia kan disenengin itu bakal ngasih duit biasanya gitu ya. Iya. Selama presiden disebut ya. Nah, Anda ngasih 5.000 Jokowi ya. Anda ngasih uang, kan uang oranye, bukan uang oranye, dia kayak kuning gitu ya, kuning oranye gitu. Dibalikin. Orit. Ada qalil. Ada itu dekat kuburan Baqi itu. Saya bilang mati aja apa ya? Ini 5.000 loh. Ini 5.000. Pengamen sini kasih 5.000. Seneng langsung. Ya, tapi emang taraf hidup di sana emang beda soalnya gitu. Kita maklumin. Cuman kesel juga dengerin. Ya salam. Itu dikasih 5.000 loh. Anak kok orang Indonesia aja ngasih 5.000 ke pengamen itu udah syukur banget. Sopan banget, ini 5.000. Mus jual mahal. Lah. Sambil mulutnya ngece itu loh. Ini waduh, nggak ada syukur-syukurnya. Tapi emang kayak gitu. Apalagi karakter orang sana kan beda sama kita, lebih keras di sana. 5.000 nggak diterima tuh. Sedekah 5.000 itu 1 real aja berapa? 1 real berapa? Ya 1 real ngasih ke mereka. 4.000, 1 real 4.000. Itu dianggap menghina itu di sana. Kita ngasih 5.000 itu dianggap direndahkan martabat mereka gitu. Padahal mengemis. Ya mungkin kalau sini antum ngasih gope dipelototin. Nah mulai 2023 nih tarif parkiran hantu Indomaret itu kasih 1.000. Mendingan gak usah ngasih gitu kan. Iya. Ya model kayak gitulah gitu loh. Jadi emang urufnya beda-beda. Ya. Jadi syukur di sini, rasa syukur itu merupakan ibadah. Kalau antum belum bersyukur kepada orang yang memberi antum, maka antum belum bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena selain Allah tidak mampu memberikan rezeki taib. Jadi hanya kepada Allah seharusnya kita memberi rezeki, meminta rezeki, karena selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki. Jadi insyaallah nomor ke-10 insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Mudah-mudahan bab 15 juga akan dimulai pada pertemuan mendatang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.